Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya TTK Prasama, jurusan Teknik Informatika dengan NIM 14624000166. Kali ini saya akan menjelaskan tentang CRUD dari yang saya buat. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang login dan logout. Untuk loginnya di sini yang pasti menggunakan session start ini berfungsi digunakan untuk memulai sesi PHP yang mungkin data pengguna disimpan sementara seperti username yang sedang diloginkan. Terus habis itu turun ke bawah. Nah, ini PHP-nya. Di mana variabel host db user dan password ini digunakan untuk menyimpan konfigurasi koneksi ke database MySQL. Sini. Habis itu ada new MySQL ini, itu membuat koneksi ke dalam database menggunakan detail di atas. Jika koneksi gagal, fungsi day akan menghentikan eksekusi dari script yang menampilkan pesan error. Habis itu di message ini itu digunakan untuk menyimpan pesan error jika login gagal. Terus ada server request metode ini, itu memastikan bahwa script yang hanya berjalan jika form dikirim menggunakan metode post. Data username dan password dikirimkan melalui form login post ini. Username post, username, password yang diinput pengguna menggunakan fungsi M5 yang di sini. User sorry. Ini menggunakan M5. Tambahkan, ini saya contohkan untuk menambahkan password dan username. Di sini untuk ID tidak usah diisi, dan username kita isi misal contoh nama saya, passwordnya bisa isi admin. Terus habis itu di sini di password memakai MD5.
kita kirim. Yang ID ini tidak usah ditampilkan, ini juga 0. Nah, habis itu masuk di sini. Nah, ini udah masuk. ID-nya kenapa 15 ini soalnya tadi diisi 0, jadi otomatis mulai urut dari kecil ke besar. Sampai itu masuk login, coba masuk menggunakan yang tadi. Nah, kita masukkan. Terus habis itu di sini di SQL ini disiapkan untuk memeriksa apakah data username dan password yang di hash cocok dengan data di tabel user. Gunakan ini, terus menggunakan prepare statement ini state bin frame username as password untuk mencegah serangan SQL injection security-nya. WR dieksekusi dan hasilnya disimpan di result. Terus untuk login, validasi loginnya di sini. Jika hasil query result menunjukkan data cocok, session ini menyimpan username pengguna untuk sesi aktif. Terus pengguna diarahkan ke halaman homepage ini, homepage yang ini. Terus habis itu menggunakan location homepage ini. Terus di HTML-nya di sini oh enggak, ini bukan HTML ini CSS. Untuk tampilan CSS-nya ya seperti ini. Menggunakan warna hijau, terus ini gradasi warnanya sama putih sama hijau ini. Terus badannya juga dikasih warna. Terus habis itu di bagian body sini ini untuk login diletakkan dalam div container dengan class login container ini. Terus habis itu form untuk elemennya input untuk username input, terus input untuk password dan tombol submit. Ini untuk username,
untuk password dan untuk buttonnya submit. Terus habis itu kita akan membahas logoutnya. Habis log. Nah, logout ini cuman session start dan langsung di session destroy. The session destroy ini untuk menghentikan session selanjutnya. Jadi sekali seperti contoh ini kan sudah login ya. Terus saya logout, langsung ke destroy dan kembali ke tampilan loginnya. Dan tampilan loginnya ini location login PHP. Jadi akan langsung diarahkan ke sini, login PHP lagi. Untuk tambahan untuk di PHP-nya ya, di bagian ini saya kasih bagian user ini untuk loginnya, dimana strukturnya itu memakai ID integer dan ini primary. Terus harus memakai auto insertion ini biar tidak bisa diisi biar cuman bisa diisi admin atau ini saja. Jadi enggak bisa diisi asal gitu, harus sesuai. Terus untuk username pakai varchar, sama passwordnya juga varchar. Dan kenapa ininya pakai yang bin dan ininya yang ini yang biasa, karena biar yaitu tadi tidak bisa diisi asal username-nya. Jadi harus sesuai dengan yang kita isi di sini. Harus sesuai yang di sini. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian untuk mahasiswanya, untuk operasi mahasiswa. Yang pertama-tama udah pasti dan jelas menggunakan session start di PHP. Terus habis itu fungsi fungsi ini if listen session username, terus header location login PHP ini dibuat untuk mengecek apakah sesi username mudah diset. Jika belum, pengguna dianggap belum login dan diarahkan ke halaman login di header location login PHP menggunakan fungsi header. Terus habis itu langsung di exit. Masuknya nanti login PHP ini bakal ada di sini. Jadi dilihat dulu di sini tuh udah login dari sini apa belum itu. Seperti contoh di sini kan tadi kan udah login dulu ya, menggunakan adit yang tadi dibuat. Terus masuk ke si mahasiswa ini tampilan home. Nanti saya akan bahas tampilan home, sekarang saya membahas mahasiswanya dulu. Nah, tadi kan di sini login location dulu. Terus habis itu harus memakai include koneksi PHP. Nah, ini
menghubungkannya di sini. Dimana itu gunanya untuk menyertakan file koneksi PHP yang berisi konfigurasi koneksi ke database MySQL. Tanpa file ini kode tidak akan terhubung ke database, jadi harus ada file ini. Nanti kita bahas. Terus untuk ini, if get hapus kode akademik sama dengan get hapus ini, delete from mata kuliah where academic MySQL. Nah, ini itu fungsinya untuk mengecek apakah URL mengandung parameter hapus. Misalnya operasi mahasiswa PHP hapus sama dengan 1.3. Terus jika ada mengalami nilai parameter hapus sebagai NIM menjalankan query SQL delete untuk menghapus mahasiswa dengan NIM tersebut dari tabel mahasiswa, memberikan notifikasi jika berhasil pengguna diberi pesan sukses dan diarahkan kembali ke halaman utama jika gagal menampilkan pesan error. Seperti contoh di sini. Seperti contoh di sini. Di mahasiswa ini kan ada edit. Nah, ini bisa diedit. Bisa ganti nama. Bisa kita ganti. Nah, terus untuk SPP ini berapa semester gitu. Saya isi 2 semester. Nah, untuk IPK nya gini. Misal kita simpan. Nah, nanti bakal localhost menyatakan data berhasil di update, dan ini masuk langsung ke localhostnya. Nah, ini udah terganti. Terus baliknya letak sulit. Nah, ini kekurangan codingan saya itu dari localhostnya harus diisi dulu. Misal mahasiswa ini ya, isinya tuh harus dari PHP MyAdmin dulu, tidak bisa dari sininya. Soalnya saya tidak tahu codingannya harus gimana. Jadi di sini isinya tuh harus dari sini ditambahkan. Nah, di NIM ini kita kasih nilai ada 1, 2, 3, 4 kayak gini ya. Terus namanya, nama saya, terus contoh alamatnya, terus di sini untuk prodinya, untuk SPP yang tadi kayaknya misalnya. Nah, ini untuk upload ijazahnya gak usah diisi dulu. Dan ini, nah ini kenapa kedobel, karena ininya harus diganti satu. Nah, jadi satu kan. Terus tinggal kirim. Nah, masuknya ke sini
dan kini kirim lagi. Kenapa nggak bisa? Karena sini udah masuk. Terus di sini di halaman webnya ini kita isikan lagi loh. Nah, untuk hapus, misal ini saya hapus ya. Nah, itu langsung kehapus. Dan di sini juga langsung kehapus harusnya. Nah, udah kehapus ya. Terus lanjut. Habis itu ada namanya simpan. Ini fungsi simpan untuk menyimpannya tadi itu. Gimana sih? Nah, ini loh. Nah, ini kan ini untuk fungsi dari ini kan tadi udah hapus. Terus habis itu untuk fungsi yang ini untuk simpan data yang akan diedit nanti. Jadi fungsinya mengecek apakah form untuk menyimpan data dikirim, disimpan, diseret melalui pos. Nah, terus habis itu mengambil data dari input form dengan nama, NIM, nama prodi, SPP, IPK, alamat ini. Memakai menjalankan SQL update untuk memperbarui data mahasiswa sesuai NIM. Terus memberikan notifikasi berhasil. Ini jika gagal dan jika berhasil. Data berhasil diupdate, dan kalau gagal ini biasa memakai alert untuk mengasih tahu jika berhasil dan gagalnya. Terus habis itu untuk proses upload, buat ngupload ya, ini bisa diganti ya, meskipun bukan pakai ini ijazah, jadi diganti pakai pas foto atau apa itu bisa. Nah, fungsi yang ini itu mengecek apakah permintaan menggunakan metode POS dan apakah file ijazah diunggah. POS dan file ijazah. Terus itu mengambil data file, nama file, lokasi sementara, tipe data, tipe ukuran, dan tipe file. Ini tipe file, tipe ukuran, maka ini versi JPG. Terus memvalidasi file. Tipe file hanya memperbolehkan tipe tertentu, JPG, JPEG, PNG, PDF, dokumen, sama SQL. Terus ukurannya itu harus 2 MB. Ini 2 MB ini yang itunya. Jadi di sini pos ini file, soalnya ini ijazah harus di file name, ijazah, target, ini untuk ini. Terus allow tipe, ini buat tipe-tipenya. Terus jika if MySQL
ini akan mengasih tahu notifikasi ijazah berhasil diupload, dan yang ini jika gagal akan gagal mengupdate data di database. Terus jika jika gagal lagi, akan di sini gagal mengupload file itu bakal ada di sini. Terus mengupload di database juga akan sama. Jika berhasil, ijazah berhasil diupload. Seperti saya contohkan ini. Misal ini kan udah ada ijazahnya ya. Ini harus upload ijazah. Terus kita coba ambil nah ini PDF. Nah, misal ini ijazah saya upload di sini. Nah, ijazah berhasil diupload. Nah, ini nanti langsung bisa kelihatan ijazah yang diupload. Langsung kebuka. Terus jika di close, maka akan kembali ke tampilan menu home. Terus habis itu ada yang namanya, setelah upload ini buat ngupload file ijazah gitu. Terus nah sebenarnya di sini ini buat apa? Sebenarnya bisa ya, ini saya salah ini. Sebenarnya saya taruh sini lah. Ini gak kepake. Nah, terus lanjut buat nah yang ini. Untuk ini selanjutnya untuk ini ya, yang setelah ijazah tadi upload ijazah, dan ini untuk apa namanya, mencari tahu if ini fungsinya. Selain tadi bisa ngasih notifikasi, jadi ini itu untuk jika file valid menyimpan file ke folder ijazah atau dengan nama file asli, maka ini move uploaded file. Terus habis itu mengupdate nama file di database dengan query update dengan ini file name where ini nanti akan dikasih notifikasi ini lanjut. Nah, terus habis itu ini untuk menampilkan data mahasiswa yang di SQL itu tadi, di PHP. Jadi menggunakan SQL select from mahasiswa ini, yang folder yang di database yang saya buat ini mahasiswa. Terus result MySQL query. Nah, ini untuk menjalankan query SQL select untuk mengambil semua data mahasiswa dari tabel mahasiswa. Hasil disimpan dalam variabel result yang ini. Kita harus turun ke bawah ini HTML, ini CSS nya. Saya akan bahas HTML nya. Nah,
ini HTML nama, ini buat tabelnya. Nah, di tabelnya itu ada NIM, nama, prodi, SPP, IPK, alamat, ijazah, sama aksi. Nah, ini aksi ini buat upload tadi, buat edit, hapus, sama upload ijazahnya. Terus di sini saya memakai ini yang dimana fungsinya ini untuk menampilkan data mahasiswa dalam tabel. Kolom ijazah memberikan tautan untuk melihat dokumen jika sudah diunggah. Jadi ini, nah ini loh, ijazah PHP, ijazah target blank, lihat ijazah. Nah, PHP belum diupload. Ini kalau misalnya belum diupload, dan kalau udah diupload ini bakal lihat ijazah di sini sama di atas ini nanti tadi. Terus habis itu edit data. Nah, ini buat form untuk ngedit datanya. Di sini gunanya jika parameter edit ada di URL operasi mahasiswa ini, itu edit sama dengan 1, 2, 3. Form untuk mengedit data mahasiswa muncul. Data lama diambil dari database berdasarkan NIM. Nah, itu fungsinya ini, berdasarkan NIM tadi. Terus untuk form ijazah, nah ini untuk file uploadnya. Nah, ini buat upload ijazahnya. Guys, sebenarnya bisa dari tadi, dari yang di atas. Iya kan, ini tuh untuk upload, yang tombol upload ini fungsinya, yang dimana ini parameter upload di URL mahasiswa ini untuk akan munculkan upload form jika digunakan untuk mengunggah file ijazah untuk mahasiswa dengan NIM tertentu. Nah, ini memakai ini harus 2 MB gitu. Terus habis itu JavaScript, ini untuk validasi filenya, dimana fungsinya untuk memvalidasi file di sisi klien sebelum dikirim ke server, mengecek apakah file dipilih, apakah tipe file sesuai JPG, terus apakah ukuran filenya itu 2 MB, ini ukuran. Terus image JPG apakah image PNG, gitu. Terus ada tes. Ini saya lanjutkan untuk ini untuk tambahan yang tadi namanya untuk uploadnya ini edit. Nah, untuk edit ini di sini ada namanya if insert get edit. Nah, ini itu buat apa ini? Ini untuk mengecek apakah parameter edit ada di URL. Contoh operasi mahasiswa ini sama PHP edit sama dengan 1, 2, 3. Jika ada, berarti pengguna ingin mengedit
data mahasiswa tertentu. Terus habis itu ambil data dari database. Ambil data dari database ini, name, get edit, selection from mahasiswa, your name sama dengan name, result MySQL query, terus icon SQL ini, terus edit data, terus result. Nah ini get ini untuk mendapatkan name dari URL. Terus SQL mengambil data mahasiswa yang berdasarkan name. MySQL fetch ini untuk mengubah hasil query menjadi array asosiatif editable ini yang berisi data mahasiswa nanti. Turun dikit ke bawah. Nah ini metode post action operasi MAS ini form menggunakan metode post untuk mengirim data ke file ini, operasi mahasiswa PHP. Terus habis itu input hidden name, editable name gini, itu untuk menyimpan name mahasiswa dalam input tersembunyi agar dapat digunakan untuk query update. Terus habis itu input data. Setiap input memiliki atribut value yang diisikan dengan data mahasiswa dari database, dimana input teks ini, input teks name, nama, prodi, SPP, IPK, alamat gini, itu untuk nama sama dengan name sama dengan nama, ini nama input untuk pengirim data. Terus value sama dengan ini, value dengan PHP echo ini, itu data lama nama mahasiswa ditampilkan di input. Required input harus diisi. Required ini. Nah ini artinya harus diisi. Terus habis itu ini button tip submit, ini buat apa, buttonnya mengirim data from saat tombol diklik. Ini saat tombol diklik edit, nah disimpan. Terus di situ ya, terus ini untuk agar dikenali oleh proses simpan di server. Terus turun ke bawah dikit, ini untuk uploadnya seperti jasa. Pertama itu ada if get upload ini untuk mengecek apakah parameter upload ada di URL. Contoh seperti tadi, operasi mahasiswa PHP. Terus jika ada form untuk mengunggah ijazah yang seperti tadi. Terus form upload ini form action operasi mahasiswa ini
action operasi mahasiswa PHP ini untuk data akan dikirim ke file operasi mahasiswa untuk diproses. Sedangkan metode post ini data dikirim melalui metode post. Terus inquirer and step multiparty from data ini validasi file memanggil fungsi JavaScript. Terus validation file itu tadi sebelum form dikirim untuk memvalidasi file yang diunggah. Terus menyimpan ini hide name value ini untuk menyimpan nih mahasiswa dari URL get upload yang ini dalam input tersembunyi, jadi security-nya. Terus input file, input tipe data file ini file jasa. Nah, name ijazah ini nama input yang file uploadnya. Terus ID ijazah digunakan untuk JavaScript untuk memvalidasi. Required itu harus diisi. Terus label keterangan, untuk keterangannya ini memberikan informasi kepada pengguna mengenai format file yang diizinkan untuk ukuran maksimal 2 MB. Terus tombol uploadnya, button submit, lalu link kembali, on click launch page kembali ini upload ijazah. Nah, ini upload ini kembali. Nah, yang edit ini gak ada kembalinya, bisa edit langsung di ini. Terus habis itu buat JavaScript-nya untuk validasi file yang ini kan keterangannya saja ya. Terus ini untuk fungsinya, dimana validasi file input file input dokumen elementary ijazah ini untuk mengambil elemen input dengan ID ijazah, terus mendapatkan file yang dipilih pengguna. Ijazah, terus file input ini. Terus habis itu mengecek apakah ada tipe ini, apakah ini itu tipe file termasuk dalam daftar yang diizinkan, JPG, PNG, PDF gitu. Terus return tipe ukuran ini, tipe data diperbolehkan gitu. Lanjut. Jadi kali ini habis tadi yang membahas operasi mahasiswa, kali ini akan membahas yang home page home.
Ini kan tadi udah di siswa. Terus saya akan membahas home-nya ini, apa aja yang ada di home. Nah, pertama kita jelas dimulai dari session start. PHP harus pakai session start terlebih dahulu. Ini gunanya untuk memulai sesi memeriksa apakah pengguna telah login. Terus habis itu if ini gunanya untuk memeriksa apakah variabel sesi username sudah diatur. Jika belum, pengguna akan dialihkan ke halaman login PHP, akan balik lagi ke PHP ini. Terus header location login PHP ini buat untuk mengarahkan pengguna yang belum login ke halaman login. Terus habis itu exit, menghentikan eksekusi script setelah pengalihan. Terus koneksi ke database. Oh ini loh. Lanjut. Ini untuk memulai session PHP sesuai digunakan untuk menyimpan data pengguna sementara seperti status login. Habis itu ini untuk memeriksa apakah variabel username telah diset. Jika belum, berarti pengguna belum login. Habis itu ini dan ini. Di bagian sini bagian HTML-nya. Ini untuk menentukan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML. Terus ini titlenya ini halaman web. Terus untuk bagian CSS ini ada body, dimana display flag ini untuk membagi layar menjadi dua bagian, menu kiri dan konten kanan. Contoh ini menu di bagian kiri dan konten di bagian kanan ini. Display flag. Terus habis itu height ini tinggi halaman mencapai seluruh tinggi layar. Terus untuk CSS nya selanjutnya ada ini menu with background gini. Ini mengatur menu ini untuk mengatur menu dengan lebar 20, warnai gelap. Terus habis itu dan teksnya ini warna putih. Terus menu A ini
Lalu untuk style kan untuk gaya tautan di menu display, ingat di menu. Terus di display flag ini, dan alih item ini untuk membuat icon dan teks sejajar secara horizontal. Terus habis itu hover, ini menambah efek hover pada menu dengan latar lebih gelap saat diklik. Terus struktur halaman, nah ini ada class menu yang tadi, class logo, ini bagian logo dengan gambar dan nama aplikasi. Terus ahref, ini logo page, load page, operasi mahasiswa, image search, icon student PNG yang di ini icon. Nah ini yang saya upload tadi, ijazah. Terus ini maksudnya di sini. Nah itu dipanggil untuk membuat halaman tanpa memuat ulang seluruh halaman. Terus div class content untuk ini div class content ini untuk untuk ahref ini operasi mahasiswa yang ini. Terus dosen PHP itu yang ini. Terus mata kuliah yang ini. Nah ini laporan dan grafik. Dimana laporan kan? Belum ada, pokoknya nanti ada. Terus logout ini juga. Terus class content, ID content ini untuk bagian utama tempat konten akan dimuat secara dinamis menggunakan ajak. Nah ini sebenarnya saya kurang tahu. Nah load page, fungsi untuk membuat halaman secara dinamis. Page itu parameter berisi nama file PHP yang akan dibuat. Dokumen get elementary by ID. Konten ini mengambil elementary dengan ID konten sebagai target untuk mengganti isinya. Nah, terus masuk ke ajaknya ini. Nah, di sini XR open get page through. Ini adalah new XMLH, membuat objek ajak. Ini untuk membuatnya. Terus habis itu open get page through, ini untuk menganalisis permintaan get ke file PHP. Terus habis itu XHR onload, ini untuk eksekusi saat respon diterima. Jika status sama tangan 200, respon isi halaman PHP dimasukkan ke dalam konten inner HTML. Terus jika tidak menampilkan pesan error, halaman dapat dimuat. Terus XUR one error, ini untuk mengganti error saat permintaan ajak gagal. SQR send, mengirim permintaan. Terus untuk fungsi dinamis, ketika pengguna mengklik menu contoh mahasiswa, file operasi mahasiswa dimuat PHP tanpa merefresh seluruh halaman. Hal ini dilakukan menggunakan ajak untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Terus cara kerja ajak ini
Halaman memeriksa apakah pengguna sudah login menggunakan sesi PHP. Jika pengguna mengklik menu, JavaScript memuat file PHP terkait dengan ajak. Konten file PHP yang dipilih akan ditampilkan di bagian konten. Konteks. Seperti itu, dengan struktur ini aplikasi web menjadi lebih interaktif dan responsif. Kali ini saya akan menjelaskan bagian CRUD dosen. Di CRUD ini sama, ini memakai location login PHP ini, terus isinya ini gunanya untuk menghapus seperti yang tadi, mengecek apakah parameter hapus ada di URL get hapus ini. Terus habis itu mengambil nilai kode dosen dari URL. Terus if MySQL ini menjalankan ke query SQL untuk menghapus data dosen berdasarkan kode dosen. Delete from dosen where kode dosen. Ini jika query berhasil menampilkan pesan berhasil dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman dosen PHP. Terus jika gagal menampilkan pesan error. Habis itu proses simpan edit data. Ini mengecek apakah tombol simpan ditekan, mengambil data dari form post ini yang berisi kode dosen, nama, alamat, prodi, jabatan. Habis itu jika berhasil menampilkan pesan sukses dan mengarahkan kembali ke halaman dosen PHP. Jika gagal menampilkan pesan error. Terus menampilkan data dosen, select from dosen ini. Scroll digunakan untuk mengambil semua data dari tabel dosen. Hasil query disimpan ke dalam variabel result. Terus habis itu ini untuk header HTML nya. Ini gunanya untuk menyimpan struktur HTML dasar, menambahkan CSS. Terus untuk tabelnya itu ada di, nah ini untuk tabel dari dosennya. Ini gunanya untuk menampilkan tabel berisi data dosen. Setiap baris data ditampilkan menggunakan perulangan while yang mengambil data dari result. Terus menyediakan dua tombol edit dan hapus. Edit mengarahkan ke form edit dengan parameter kode dosen di URL. Terus hapus menjalankan konfirmasi sebelum menghapus data. Terus habis itu ini itu untuk mengecek apakah tombol edit di tabel ketika diklik insert get edit ini
mengambil data dosen berdasarkan kode dosen yang dipilih, terus menampilkan form untuk mengedit data dosen dengan nilai yang sudah ada di database. Terus saat tombol simpan ditekan, data dikirim ke server untuk diproses menggunakan metode POS. Jadi disimpan terus di POS seperti tadi. Ini ada nama, alamat, dan jabatan. Saya kasih contoh, ini dosen. Ini data mahasiswa. Di sini data dosen, yang dimana tabelnya itu ada kode dosen, nama dosen, alamatnya, prodi, dan aksi. Nah, ini saya sama seperti yang mahasiswa, dimana punya saya ini tidak bisa diisi dari webnya ini, melainkan harus di PSP nya diisi secara manual. Ini mulai balik. Nah, ini di sini dalam struktur jalur di dosen saya ini ada nama, dimana pakai varchar 255, terus ini alamatnya, prodi, jabatan. Terus kalau misal pengen nambahkan itu tambahkan di sini. Ini namanya misalkan terus alamatnya, ini prodi, ini berapa tahun. Nah, ini saya setting ganti sampai itu kirim. Di sini kirim tak bisa. Harus primary, duplikat. Ini nggak tahu saya, coba bisa aja. Terus di sini udah ada. Ini bisa diedit, ada disimpan, akan langsung disimpan. Ini bisa juga dirubah dari sini. Tetap berhasil diupdate. Nah, ganti. Ini bisa juga dihapus. Nanti kalau dihapus akan menghilang. Beda seperti mahasiswa. Di sini mahasiswa saya, tapi ini kenapa nggak bisa ya? Di full layar ya. Oke. Untuk sekarang aku akan menjelaskan bagian untuk mata kuliah. Di sini pertama-tama udah jelas memakai season start, gimana if. Sini ini itu digunakan untuk mengecek apakah sesi
username telah diatur untuk memastikan pengguna sudah login. Jika sesi belum ada, pengguna belum login, pengguna akan diarahkan ke halaman login PHP menggunakan Hydra version login PHP. Terus exit menggantikan eksekusi kode untuk memastikan pengguna yang tidak login dapat melanjutkan. Koneksi ke database. Ini include koneksi PHP ke sini. Ini untuk memasukkan file koleksi PHP yang berisi konfigurasi untuk menghubungkan aplikasi database. Biasanya mencakup host, username, password, dan nama database. Terus habis itu di bawah sini ada hapus. Ini untuk ngecek apakah parameter hapus terdapat pada URL. Terus kode akademik ini untuk mengambil nilai kode akademik dari URL. Terus habis itu delete form mata kuliah ini untuk menghapus data dari tabel mata kuliah berdasarkan kode akademik. Terus habis itu eksekusi query. Jika berhasil menampilkan pesan berhasil dihapus dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman mata kuliah PHP. Jika gagal menampilkan pesan error. Proses simpan edit data. Jika simpan kode akademik ini untuk mengecek apakah tombol simpan di form telah diklik menggunakan data form, kode akademik, ID dari mata kuliah, nama mata kuliah ini sama SKS nya, jumlah SKS mata kuliah. Terus habis itu update mata kuliah set nama ini untuk query memperbarui data mata kuliah berdasarkan kode akademik. Eksekusi query jika berhasil. Ini jika berhasil menampilkan pesan berhasil dan mengarahkan kembali ke halaman mata kuliah PHP. Jika gagal akan menampilkan pesan error. Terus mengambil dan menampilkan data mata kuliah. Nih, query ini mengambil semua data dari tabel mata kuliah sama disimpan dalam variabel result. Terus Hydra HTML membuat struktur HTML dasar menambahkan metadata dan gaya CSS untuk mempercantik tampilan. Ini CSS nya, ini metadatanya. Terus tabel dan mata kuliah. Ya di sini ada namanya menampilkan data mata kuliah dalam tabel, yang dimana menggunakan loop while untuk menampilkan setiap hari data dari result. Terus di aksi, nah itu ada edit mengarahkan ke form edit dengan parameter kode akademik. Terus hapus itu untuk menjalankan konfirmasi sebelum menghapus data. Terus form edit data. Nah ini if edit ini mengecek apakah tombol edit diklik. Terus keluar query ini mengambil
mengambil data mata kuliah berdasarkan kode akademik, terus menampilkan form edit dengan nilai yang sudah ada. Data akan dikirim ke server saat tombol simpan diklik. Ini ketika tombol simpan diklik akan ditaruh ke server. Di sini akan masuk ke mata kuliah ini. Terus habis itu saya akan contohkan mata kuliah ini. Kalau misalkan ini saya edit, akan keluar tampilan pop-up untuk mengedit. Tapi ketika pengen menambahkan ininya itu harus lewat sini. Mata kuliah. Yang ini sih. Ini salah, ini tidak bisa ini. Gimana cara hapus? Bukan yang ini tapi. Nah, di sini struktur. Ini ada kode akademik, varchar, terus nama mata kuliah, terus SKS-nya berapa. Di sini di bagian tambahkan ini buat nambahin nilainya. Ini misal terus nama mata kuliah ini terus ini SKS nya ada 3. Sini garisnya oke, kirim situ, kirim situ ke sini, terus ke sini. Kuliah, nah untuk kuliah tadi di sini bisa langsung diperbarui di sini. Nanti akan ini ganti. Oke.